Ini sudah contoh instrumen penilaian yang dipakai oleh asesor untuk melihat PEPA. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Tampil Pak. Tampil Prof. Ya. Baik. Kita lihat dulu kertas kerja. Di sini kalau Bapak Ibu klik, ada kertas kerja, ada laporan, ada hasil penilaian. Kita lihat dulu coba kertas kerja. Nah ini. Jadi ini instrumen tahap 2. Ya. Instrumen tahap 2 yang dipakai oleh asesor untuk menilai PEPA. Ini judulnya. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi prodi PEPA PS program sarjana. Baik, ini nama file ini kertas kerja. Coba kita lihat. Kita lihat dulu jumlah itemnya. Jumlah item dari instrumen ini ada 56 item, 56 butir. Ini sudah menyatu antara yang DK dan LEK, antara yang data kuantitatif dan data kualitatif itu sudah menjadi satu di sini. Nah ini ya, misalnya ini, yang kayak gini, item 55 misalnya, ini jelas data dari DK, data kuantitatif yang dibuat oleh prodi di atas tadi itu. Kemudian item 56, item terakhir, ya, item terakhir itu jelas ini data dari LEK. Coba kita lihat. Item 56 keserbacukupan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Saya besarkan dulu. Oke. Misalnya ini. Tampil ya, tampak ya tulisannya. Tampil Prof. Iya Pak. Nah, coba kita lihat. Item 56 dari instrumen yang dipakai oleh asesor untuk menilai IPEPA itu berbunyi begini, keserbacukupan, ya, dalam kurung kelengkapan, keluasan, kedalaman, hasil evaluasi capaian kinerja, konsistensinya dengan evaluasi dan capaian kinerja setiap kriteria. Jadi kriteria 1 sampai 9 tadi itu, 1 sampai 8 tadi itu ya, serta ketepatan penggunaan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan. Nah, kalau informasi kita tidak cukup, kedalaman tidak cukup, keluasan tidak cukup, analisis SWOT juga tidak mantap, tidak meyakinkan, maka nilainya paling nanti nilai coba kita lihat. Nilai 1 misalnya. UPPS menyampaikan kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja yang 1. Analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data atau informasi yang relevan, andal, dan memadai. 2. Konsisten dengan sebagian kecil. Nah, ini. Konsisten tapi sebagian kecil, kurang dari 5 kriteria yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga, analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. Jadi rumusan SWOT-nya itu tidak sampai bisa mengungkap akar masalah dari evaluasi, hasil evaluasi prodi itu. Nah, kalau itu ya 1 nilainya. Yang nilai 0, UPPS tidak menyampaikan kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja. Jadi ngomong alur ngidul ya ke sana kemari, tapi tidak ada kesimpulan hasil evaluasinya bagaimana. Prodi kita ini hasilnya bagaimana evaluasi kita ini. Baik atau tidak, memadai atau tidak ada, itu tidak tergambar di situ. Itu contoh itu. B 56B tadi itu A ya. 56 yang A tadi itu keserbacukupan. Sekarang 56 yang B, ketepatan di dalam menetapkan tindak lanjut RTL ya,
RTL-nya, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Yang nilai 4, UPPS menetapkan tindak lanjut dengan skala prioritas yang mempertimbangkan secara komprehensif. Nah, itu komprehensif, jadi berarti lengkap di situ. Kemudian yang kedua, komprehensif meliputi apa? Meliputi kapasitas institusi, kebutuhan institusi di masa depan, dan rencana pengembangan jangka panjang yang berlaku. Jadi RTL-nya itu ya jangan kalau kita belum punya ruang kelas yang memadai, tindak lanjutnya itu sudah berupaya membuat lapangan olahraga. Padahal ruang kelas saja belum tercover dengan sempurna. Tapi tindak lanjutnya membuat lapangan olahraga. Itu tentu itu tidak cocok dengan kondisi kapasitas institusi di luar kapasitas kita. Kalau ruang kelas masih belum lengkap tersedia, berarti tindak lanjutnya ya mengupayakan ruang-ruang pembelajaran, ruang-ruang kelas pembelajaran yang lengkap dan sempurna. Itu mestinya begitu. Yang tiga, nilai 3, UPPS menetapkan tindak lanjut yang mempertimbangkan secara komprehensif 1. Kapasitas institusi, kebutuhan institusi di masa depan, dan rencana pengembangan jangka panjang yang berlaku. Kalau yang nilai 4 tadi itu, apa bedanya itu? Nah, bedanya ini ada skala prioritas. Kalau 4 itu ada prioritas. Kalau 3 hanya mempertimbangkan saja. Jadi tindak lanjutnya tidak ada skala prioritasnya. Itu 3. Baik. Ini contoh ya Bapak Ibu, coba saya akan naik dari atas. Instrumen yang dipakai oleh asesor untuk tadi itu menilai IPEPA tadi. Karena ini by system, maka yang sifatnya kuantitatif itu akan otomatis keluar angkanya. Kalau yang begini-begini ini, nah ini yang kualitatif ya. Ini asesor yang membaca itu. Setelah asesor membaca LEK, baru memberikan nilai 4 atau 3. Nah, misalnya kita beri nilai 3. Dokumennya bagus. Bagus, visi misinya itu bagus semua, tata pemungnya misalnya bagus semua, 3 semua misalnya ya. Nah, nilainya 3 otomatis. Kalau yang kuantitatif, coba kita lihat yang kuantitatif. Nah, begini ini, ya, begini ini itu diambil dari tabel yang Bapak Ibu buat. Jadi ini sudah sistem, bukan asesor yang mengisi ini. Bukan begini. Tidak begini ya. Coba, itu diambil dari data PDDikti tadi itu. Harus sama dengan PDDikti. Dan nanti Bapak Ibu lalu pindah ke apa? Excelnya IPEPA ditulis lagi sama dengan PDDikti. Nanti ada instrumen yang harus diisi, instrumen Excel kayak buat borang itu. Borang yang 9 kriteria kan ada yang borang kualitatif, ada borang yang Excel. Nah, yang Excel itu diisi di sini. Ketika kita misalnya DTPS hanya 3, itu 3 nilainya 2. Kalau 4 misalnya kita rubah 4, 2,22, 5, 2,44, DTPS 10 misalnya. Nah, makanya di ISK kita tahu DTPS itu kalau 10 orang DTPS, nah itu yang unggul ya, untuk ISK unggul dari prodi A ke unggul sudah lolos, nilainya 356.
Karena ISK itu, kalau ISK itu ya, kalau prodi-prodi yang A mau ke unggul, minimal harus 10 DTPS. Kita baru tahu kalau melihat aplikasi ini baru paham. Ternyata kalau 10 nilainya 3,56. Sementara di ISK itu DTPS yang dari A ke unggul minimal nilainya harus 3,5. 3,5. Maka otomatis di sini sudah terpenuhi untuk ke unggul. Itu sekedar contoh aja. Baik. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa belajar dari aplikasi dari instrumen penilaian seperti ini. Itu nanti tinggal dijadikan pedoman sehingga dalam membuat IPPA kita tidak keluar dari panduan dan akhirnya instrumen evaluasi bisa matching dengan panduan ini. Itu instrumen yang kedua ya, dokumen kedua yang saya share. Coba ada lagi itu pedoman penilaian. Maaf, saya masih cari file ini. Nah, sudah bisa tampil Bapak Ibu? Sudah, Prof. Nah ya, lah ini pedoman penilaian. Jadi artinya tadi pedoman penyusunan IPPA harus kita punya, lalu pedoman penilaian IPPA harus kita punya, dan juga instrumen penilaian Excel yang barusan tadi saya tayangkan itu juga ada baiknya kita tahu. Karena dengan punya tiga dokumen ini kita akan bisa membuat IPPA dengan baik. Itu coba kita lihat ya pedoman penilaian. Pedoman penilaian pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Akreditasi prodi sarjana, program sarjana. Nah, di sini ada rubrik. Rubrik pertama adalah penilaian syarat perlu perpanjangan tahap 1. Penilaian syarat perlu untuk tahap 1. Berarti kita tidak usah membuat borang loh ya. Cukup ini di PD Dikti ya, akan dilihat oleh Ban PT. Misalnya, Ban PT akan melihat jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. TS-2 sampai dengan TS. Kalau ini dilihat penurunannya. Jadi jumlah maba itu konsisten atau tidak? Yang dibidik penurunannya. Artinya kalau tidak menurun, ya selamat. Tidak aman. Tapi kalau menurun, maka dilihat angka penurunannya. Coba, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%. Itu tahap 1 terpenuhi. Selamat berarti dalam hal mahasiswa, pantauan Ban PT ke PD Dikti selamat. Yang tidak terpenuhi, nah di sini tidak terpenuhi, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru lebih dari 20%. Rumusnya 20% ke atas tidak terpenuhi. Jadi dia perlu masuk tahap 2 nanti akhirnya. Resikonya jelas kalau ini harus masuk tahap 2 karena di tahap 1 sudah tidak terpenuhi. Nah, 20% itu untuk kapan? Nah, ini indikatornya jumlah maba dalam 3 tahun terakhir TS-2 sampai dengan mulai dari TS-2 sampai dengan TS. Jumlahnya berapa? Baru selama 3 tahun itu kalau ada menurun, rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru berapa? Selama 3 tahun itu. Kalau selama 3 tahun terakhir ini penurunannya
20% ke atas, kalau 20% masih terpenuhi ya, karena ini lebih dari kurang dari sama dengan. Kalau yang di sini lebih dari 20%. Kalau ada mahasiswa 100, mabanya selama 3 tahun terakhir itu 100. Lalu sampai dengan sekarang setelah 3 tahun itu mahasiswanya sekarang berkurang berapa? 20%-nya itu berapa? 20%-nya 10%, 110. Kalau 20 ya. Kalau dulu 100, sekarang hanya 80. Ya, hanya 80 itu sudah diambang batas. Karena kurang dari sama dengan, masih terpenuhi. Tapi kalau hanya 89 berarti jumlah mahasiswa baru tidak terpenuhi karena penurunannya melebihi dari 20%. Nah, ini salah satu contoh bagaimana melihat PD Dikti tentang maba. Jumlah dosen sekarang, kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Tadi itu. Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10. Jumlahnya lebih dari sama dengan 10. Maka tadi saya katakan, kalau sudah 10, sudah 3,5. Nilai 3,5, maka diterima oleh Ban PT. Terpenuhi, masuk kolom terpenuhi. Kalau kurang dari 10, nah ini, ya, jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari 10. Awas, hati-hati ini. Resikonya kalau kurang dari 10 maka tidak terpenuhi. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, harus dibedakan. Lupa katanya dulu di TPS itu pokoknya sudah 5 sudah boleh. Nah, iya, minimal 5 itu untuk memenuhi syarat minimum. Syarat minimum itu ya C atau baik saja. Ini kan bukan untuk memenuhi syarat minimum ini. Nah, untuk memenuhi syarat perlu diperpanjang apa tidak, gitu loh maksudnya. Perlu diperpanjang apa tidak izin status akreditasi itu. Kalau tadinya dulu A, tapi dosen tetap di situ udah ada 10 hanya 9, maka masuk pada pantauan tahap 2 itu. Baik, itu ya. Oh iya, saya tadi akan menjelaskan secara perlu. Mohon maaf, saya kembali ke sini. Saya kembali ke Excel asesor tadi itu. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti punya file ini, Bapak Ibu lihat nanti di hasil ya, nah, di hasil penilaian. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah? Sudah, Prof. Baik. Coba kita lihat. Nah, di hasil penilaian akhir itu akan ada di belakang itu. Ada syarat perlu peringkat unggul. Ada syarat perlu baik sekali. Nah ini ya. Nah ini yang tadi saya katakan, syarat perlu dan syarat peringkat. Syarat wajib peringkat. Kalau syarat wajib peringkat itu skor akhir. Kalau 361 ke atas, maka masuk unggul.
Kalau 301 sampai 201 sampai 300 baik sekali, gitu ya. Nah, itu syarat apa tadi? Syarat pemenuhan peringkat. Nah, sekarang syarat perlu peringkat itu ada pada misalnya butir 14. Nah, ini ada. Butir 14, butir 15, butir 51, butir 52. Itu minimal harus 3,5. Untuk prodi A, ya, prodi A apakah bisa diperpanjang atau tidak, itu minimal harus 3,5. Maka ketika asesor memberi nilai hanya 2,5 atau 3 atau bahkan 3,4 misalnya, pada butir 14, 15, 51, 52, itu nilai di bawah ini, maka otomatis dia tidak memenuhi syarat peringkat. Nah, itu loh ya. Itu yang tadi ingin saya sampaikan, bahwa ini bisa diantisipasi, bisa dilihat di beberapa item pokok ini. Ini item-item mati ini. Saya katakan item mati, jurus mutlak, karena kalau ini tidak terpenuhi, mati otomatis. Kalau ini hidup, 4 item itu hidup, insya Allah masih akan hidup, karena nilai akumulatif yang akan berbicara. Tapi kalau skor mutlak ini tidak terpenuhi, otomatis mati. Artinya prodi A-nya itu tidak terpenuhi. Dia harus masuk ke tahap 2. Sementara yang untuk syarat baik, yang B, skor minimal untuk item tadi itu skor minimalnya 3, 3, 3. Jadi bedanya kalau yang unggul atau A 3,5, 3,5, 3,5 kali 4, kalau ini 3, 3, 3, 3 pada 4 itu. Ini sekedar memberikan perhatian kita agar kalau kita menyusun DK dan LEK itu kita juga fokus pada 4 item nilai mutlak ini. Sehingga kita bisa tes case dulu, ya, bisa timbang badan dulu, bisa ukur dulu. Apakah borang DK LEK kita ini sudah siap disubmit? Coba lihat dulu di item mutlak, skor mutlak pada 4 item. Itu cara yang juga jitu agar DK dan LEK kita bisa lolos. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rupanya ini perlu kita sharing sekarang ini, biar suasananya hidup, tidak monoton. Karena kalau saya terus yang ngomong nanti akan ngantuk, para Bapak Ibu akan ngantuk nanti. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Mas Idrus, saya kembalikan waktu pada moderator.